Saya dulu Bapak Ibu baca Al-Quran dengan berirama, begitu indah, tetapi saya tidak tahu arti dari apa yang saya baca. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum, Bishem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar para subscriber semuanya, pencinta channel ini Kabar Baik Habaget, para murtadin Indonesia dan juga murtadin Aceh. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Saya tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan untuk saudara semuanya, agar dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut musibah, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adonai Yeshua Hamasiah berwah kudus memberkati kita semua. Nah, pagi ini Bapak Ibu, saya akan menceritakan atas dasar apa saya berani berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Mana dalilnya dan mana ayatnya, mana buktinya. Yang pertama sekali Bapak Ibu, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada tahun 2015. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan memperkenalkan diri kepada saya lewat sebuah perdebatan di media sosial. Karena ada satu anak Tuhan yang begitu rendah hati, yang begitu lembut, yang begitu kata-katanya enak dibaca, tidak pernah menyinggung perasaan saya, tidak pernah menghina saya. Sementara waktu itu saya menghina kekristenan, menghina Tuhan Yesus. Beliau hadir dengan nuansa yang lain. Beliau berbeda dengan orang Kristen yang ada di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Akhirnya saya melihat ini orang berbeda dengan orang yang lain. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, Alkitab berkata, tertulis dengan jelas, ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ada perbedaan antara orang yang sering berdoa kepada Tuhan dengan orang yang tidak pernah berdoa sama sekali. Ada perbedaan antara orang yang sering membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dengan orang yang tidak pernah sekali menyentuh Alkitab. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah. Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan murka. Seorang bapak hadir di saat saya menghina mencaci maki umat Kristen. Beliau datang dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati, sehingga di saat amarah saya lagi memuncak, dengan hadirnya beliau, saya membaca komentar beliau, begitu menyenangkan, begitu sejuk, menyejukkan hati saya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mengalami hamasiah pada waktu itu di tahun 2015 akhir, hingga saya mengambil keputusan tahun 2016. Lalu setelah saya mengalami proses, saya ambil keputusan pada tahun 2016, saya percaya beriman kepada Adonai Yeshua Hamasiah. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan dan yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya ingin membagikan dalil, ayat, bukti bahwa saya tidak salah di dalam memilih Adonai Yeshua Hamasiah. Saya tidak salah memilih jalan, tidak salah memilih jalur. Yang pertama sekali di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara buka buku lain, kitab suci saudara, agama apapun saudara, silahkan saudara buka kitab suci masing-masing. Lalu saudara cari satu
kata, satu ayat yang persis, atau setidaknya satu ayat yang agak mirip dengan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya yakin tidak akan saudara jumpai. Saudara baru jumpai ketika saudara membaca Alkitab. Di sini jelas tertulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di dalam siapapun keselamatan tidak ada. Di dalam organisasi apapun keselamatan tidak ada. Di dalam agama apapun keselamatan tidak ada. Termasuk di rumah-rumah ibadat manapun keselamatan tidak akan kita dapatkan. Selain di dalam Dia. Keselamatan hanya kita dapatkan di dalam firman yang hidup, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Kenapa? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada saudara dan saya. Tidak ada. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh Yeshua HaMashiach, saudara dan saya, kita semua diselamatkan, Bapak Ibu. Maka saya selalu berpesan kepada orang yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach, agar selalu berdiri kokoh, agar selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Jangan pernah goyang sedikit pun. Makanya saya selalu katakan, pandang hanya kepada Yeshua HaMashiach. Jangan saudara pandang kepada yang lain. Inilah dasar, dalil, ayat, dan bukti saya tidak pernah ragu beriman kepada firman yang hidup. Nah, ayat yang kedua Bapak Ibu, di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ayat ini sering saya buka, sering saya baca, dan sering sekali saya bagikan. Kenapa? Karena ini penting. Teman-teman saya, saudara saya setiap hari 5 kali mencari jalan keselamatan, mencari jalan yang lurus, dan tidak akan didapatkan jalan keselamatan, jalan yang lurus selain di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah, kata Yeshua, tidak ada seorang pun yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Tuhan secara face to face kalau tidak melalui aku. Dan ini hanya berani dikatakan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Tidak ada orang yang lain yang berani berkata seperti ini. Tidak ada nabi dan rasul yang lain yang berani berkata seperti ini. Hari ini Bapak Ibu, saya ulang-ulang, dan sering di video saya ulang-ulang. Hanya Yeshua HaMashiach yang berani menyampaikan hal tersebut. Maka dari itu kami, orang Kristen, anak-anak Tuhan, khususnya saya pribadi sebagai evangelis, sebagai penginjil, selalu mendoakan saudara yang suka menghina kekristenan. Dan saya selalu mengajak, tidak pernah malu, saya mengatakan, untuk berpikir secara kritis dan jangan takut untuk murtad. Jangan takut dengan ancaman. Dan ada satu ayat lagi, Yohanes 3 ayat 16. Di situ begitu jelas tertulis kepada kita semuanya. Sementara banyak sekali ayat Alkitab yang begitu luar biasa, indah maknanya. Bukan indah bacaannya, tapi indah maknanya. Saya dulu Bapak Ibu baca Al-Quran dengan berirama, begitu indah, tetapi saya tidak tahu arti dari apa yang saya baca. Saya banyak ayat Al-Quran yang saya hafal waktu saya masih di pondok pesantren, waktu saya masih berada di dalam agama Islam. Tetapi sedikit sekali ayat yang saya hafal, yang saya bacakan itu saya tahu artinya. Nah, sedikit sekali. Saudara boleh bertanya kepada teman saudara yang beragama Islam. Mereka tahukah apa yang mereka baca itu? Mereka tahu hanya membaca Al-Quran, ayat kitab suci mereka. Tetapi arti daripada itu 80%, bahkan 90% mereka tidak tahu. Saya sudah mengalami. Jangankan ayat kitab suci, doa dalam sholat saja itu hafalan. Dan itu saya alami dulu Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang saya hafal. Maksudnya yang saya tidak tahu itu arti daripada apa yang saya hafalkan
di waktu sholat. Saya hanya tahu di saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Tapi setelah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Setelah itu saya tidak tahu. Artinya saya hanya pintar menghafal, tapi saya tidak tahu arti daripada apa yang saya hafal. Yang ketiga, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, kekekalan itu kita bisa jumpai. Kekekalan itu kita bisa terima. Kekekalan itu hanya ada di dalam Adonai Yeshua Masiah, di dalam Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Tidak ada kekekalan. Ada kekekalan, tapi bukan kekekalan yang kita harapkan. Bukan kekekalan yang kita impikan. Kekekalan yang kita impikan itu adalah kekekalan kita berada di surga. Sementara kekekalan kita dapatkan selain di dalam nama Adonai Yeshua Masiah, itu adalah kekekalan di neraka. Bukankah semua kita menghindar dari api neraka? Semakin kita menghindar, Bapak Ibu, semakin kita dekat dengan itu. Apabila kita tidak menerima firman yang hidup, apabila kita tidak menerima jalan kebenaran dan hidup, apabila kita tidak menerima nama yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Yeshua Masiah, Yesus Kristus. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi saudara semuanya, dan khususnya bagi saya pribadi, dan juga bagi saudara yang belum menerima Kristus, yang belum mengalami Kristus di dalam kehidupan saudara. Terima kasih. Shalom alaikum. Bishima Masiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Masiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes.